pokoknya hari ini aku bakal Q&A lagi setelah sekian lama aku nggak Q&A. Selangnya tuh 2 tahun. Jadi hari ini aku bakal Q&A yang ditemanin sama Kak Opi. Swastiastu. Jadi ini aku lagi di Bali. Ya, selamat datang di Bali dulu nih untuk Grace ya. Dengan kenalin diri dulu. Oh iya. Kak. Halo followers ya, subscribernya Grace. Grace Wildy. Enaknya Wildy atau Wild Way? Wildy ya. Oke. Sorry ya, kita kalau nggak pernah masuk YouTube jadi agak canggung gimana gitu. Dia juga udah lama nih nggak bikin konten. Udah berapa lama? Sebelumnya sih berapa bulan lalu ya, itu cuman kayak cover, itu pun selama itu jedanya lama. Ya, Karena udah nggak konsisten lagi. Harus konsisten dong. Soalnya tuh karena sekarang udah kuliah, banyak tugas, ujian, banyak kerjaan. Semester berapa sekarang dirinya? Semester 2. Ini subscriber udah pada tahu Grace kuliah di mana? Kayaknya ada yang belum deh. Mau disebutin nggak usah ya. Pokoknya di sebuah kota lah, kota yang sangat dingin, yang kece banget pokoknya kotanya. Tebak, komen. Komen ya, tebak Grace Wildy kuliah di kota mana? Yang tahu dapat THR Dari Kak Opi. Jadi tema konten hari ini adalah Q&A. Oke, kita mulai dari Tadi aku udah bikin pertanyaan di IG. ya ini Sekarang dia. kita bakal Sekarang kita bakal jawabin semuanya. Ya, Kak Ovi juga tadi sempat posting juga di story untuk pertanyaan-pertanyaan, oke? Sekarang Grace dulu, si yang punya channel. Gimana Grace? Dari Ida Bagus Alvin. Wow, Bali banget namanya. Ida Bagus Alvin. Gimana kesan-kesannya sejauh ini ke Bali? Sejauh ini aku udah pergi ke Kintamani ya. Kintamani, terus aku ke Honeymoon Beach. Itu kayak di tebing terus ada lautnya, terus di apa sih namanya? Pokoknya di sebelah kanannya tuh kayak ada city light-nya gitu. Wow. Terus sunset, terus ada bintang-bintang, terus ada bulan, pokoknya bagus banget. Tapi itu agak culture shock. Gimana kenapa? Soalnya tuh kan kalau di Aceh biasanya kalau di laut itu kita kan di Aceh di laut itu nggak boleh, jadi jam 6 tuh harus sudah balik semua. Really? Iya. Kenapa? Mentok-mentok jam 7 lah. Ada rules atau apa peraturan dari Perda pemerintah atau apa? Memang aturan dari pemerintah. Jadi takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena apalagi kan udah matahari udah terbenam. Ya. Jadi untuk biar nggak terjadi sesuatu hal, jadi gitu. Mungkin takut ada aliando ya, ganteng-ganteng serigala. Kalau Tapi di Bali juga aman. terserah sampai jam berapa aja berarti. So far udah berapa lama stay di sini? Berarti Udah seminggu sih. udah seminggu ya. Rencana akan berapa lama lagi? Minggu depan balik. Minggu depan balik, sayang banget gitu kan. Untuk kalian teman-temannya Grace atau followersnya Grace di Instagram, yuk kita ke Bali gitu. Udah berapa kali BTW liburan ke Bali? Ini baru pertama kali, first time. Iya. Terus rencana mau kemana lagi? Tempat yang paling pingin lah istilahnya. Apa laut sih, soalnya tuh pantai. Soalnya tuh suka banget sama sunset, pantai, pokoknya vibes alam banget. Berarti anak alam ya. Banget. Oke. Yang kedua, mungkin dari Kak Ovi dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Citra Putri. Apa hal gila yang pernah kalian lakukan bersama? Seminggu ini apa hal gila yang pernah kalian lakukan bersama? Gila. Kayaknya kita diem aja gila. Kita diem aja gila sih. Apa ya? So far sih belum ada hal gila yang Kretek abal. Oh iya. Jadi beberapa hari yang lalu
sebenarnya ini nggak boleh dicontoh sih. Sebenarnya Kak Ovi ini bukan profesional, cuman sering mempraktekkan kepada teman-teman sekitar gitu, dan mereka tuh kecanduan gitu kan. Nah, waktu Kak Ovi coba praktek, si Grace ngeliat gitu kan, kok kayaknya enak, seru, ya udah Kak Ovi tawarin dong gitu. Gila, suaranya udah kayak rempeyek di tapi enak kan, bener ya. Tapi untuk kalian jangan dicontoh ya gitu. Kalau mau langsung ke Bali kita jumpain. Oh iya boleh cuan. Oke. Next question dari naurah.zrwn. Kak, kalau kita bernafas di samping orang meninggal, apakah itu termasuk sifat yang sombong? Kak Ovi menanggapi pertanyaan dia. Siapa tadi namanya? Naura, coba deh kamu tiduran, tutup nafas, lalu ada orang yang bernafas di sebelahmu. Apa rasanya? Karena kita belum pernah merasakan itu, jadi tidak tahu jawabannya. Oke? Next. Ini dari Caca Marica Hey. Oh, dia TikTokers dari Balikpapan. TikTokers. Dia nanya, kapan kira-kira sampai di Balikpapan? Ada rencana mau main ke sana? Belum ada rencana sih. Soon ya, kita akan main ke Balikpapan. Mungkin ya besok kalau nggak banjir lah. Semoga kita akan segera main di sana. Coba untuk kalian yang udah pernah ke Balikpapan, atau untuk Caca Marica Hey, coba sebutin hal menarik apa yang bisa dikunjungin di Balikpapan. Nanti kita ke sana. Ya, nanti kita review di sana atau gimana lah. Ya doakan aja kita bisa segera bermain ke Balikpapan, oke? Dari Yeni Faye _ Kakak asal mana sih kok bisa tinggal di Aceh? Ceritain dong kakak cantik. Ini yang cantik yang mana? Yang cantik ini masalahnya dua-duanya cewek kan? Terus ya pasti kamu sih. Dua-duanya. Oke. Gimana? Kok bisa tinggal di Aceh? Ya karena dedi aku tuh orang Medan sih lebih tepatnya, cuman tinggalnya di Aceh dari kecil, terus keluarganya juga punya usaha di Aceh. Jadi mamiku juga dari Medan tuh, setelah nikah sama dediku balik ke Aceh begitu. Jadi aku dari bayi sudah di Aceh begitu. Makanya yang nanya tuh, kok bisa mahir bahasa Aceh ini itu ya, karena teman-temanku semuanya tuh orang Aceh, apalagi Cindo tuh kan minoritas, nggak banyak di Aceh. Jadi tuh temanannya tuh semua sama orang Aceh, jadi ngomongnya campur-campur, makanya aku bisa begitu. Coba ajarin Kak Ovi bahasa Aceh. Apa kabar? Puhaba. Terus Puhaba. aku sayang kamu. Lung sayang ke drone. Apa? Lung sayang ke drone. Lung sayang ke drone. Apa lagi ya? Bahasa Aceh yang lucu apa nih? Yang bahasa slengekan gaul-gaul gitu. Apa ya? Ada nggak? Kalau bahasa Indonesia, bahasa gaul itu kan kayak kita misalnya cabut yuk, cap squee kayak gitu. Ada nggak sih kayak gitu-gitu di sana? Nggak tahu, nggak ada deh kayaknya. Nggak ada. Oke, Aceh jauh banget ya dari Aceh. Kuliah di luar pulau, liburannya di luar pulau lagi. Jauh. Ini hebat sih. Next, ada pertanyaan dari Citra HNDYR. Wah, ini DJ ternama di Bali. Kak Ovi, itu yang baju bunga-bunga siapa? Baju bunga. Oh iya. Jadi ini fotonya. Bunga-bunga ya. Beliau adalah independent woman. Inisial namanya GP ya. Panggilannya sih Jero. Bu Jero. Dia adalah kakak Anda, hei Citra. Ngapain Anda tanya ke saya? Jadi
Citra ini yang tanya ini adalah DJ dia. Oh, DJ di sini. Nanti kapan-kapan Kak Ovi kenalin ke dia ya. Semoga ada waktu. Nah, Bu Jero itu adalah kakaknya. Kebetulan beliau adalah partner kerja saya di bidang musik di Bali. Oh, Bu Jero tuh apa nyanyi? Nggak, dia basis. Basis. Cewek main bass. Keren. Next. Dari 16. Fasna. Lahiran tahun berapa, Kak? Udah berapa lama tinggal di Aceh? Tebak, Kak Ovi. Kak Ovi tebak, Grace. Ayo. 2004, 2005? 2005. Serius? 2005 akhir. 2000 Desember. Enggak, 10 Oktober. Oktober. Tanggal 1. Tanggal 1 Oktober ya, oke. 2005. Terus menurut Grace, Kak Ovi kelahiran tahun berapa? 2000. Kelahiran 2000 dibilang. Sebenarnya kita beda 10 tahun. Kak Ovi 95. 95. Iya, 95. Berarti berapa tahun? 2. Ya hitung aja lah ya, 2023 dikurangin 1995. Tapi ya dibilang kelahiran tahun 2000, siapa yang nggak senang gitu kan. Masih baby face. Aku tinggal di Aceh dari lahir, berarti sejauh ini udah 17 tahun. Oh ya. Dan berarti untuk merantau itu pertama kalinya sendirian, maksudnya tanpa keluarga, itu pertama kali waktu kuliah ini. Iya, nggak pernah sebelumnya jauh dari keluarga. Soalnya anaknya tuh manja banget. Manja banget, iya sama, kau pun juga manja. Jadi awal-awal kuliah tuh ngekos kayak harus mandiri, semuanya sendiri. Nah, bener-bener nih. kayak kesepian. Interesting nih menurut Kak Ovi. Grace kan orangnya manja ke keluarga, ke mami, ke daddy ya. Pertama kali yang Grace rasakan tidur sehari tanpa melihat atau tanpa ketemu orang tua itu gimana rasanya? Ya sepi, rasanya aneh. Terus juga waktu awal di sini kan belum punya Awal? teman. Oh iya. Awal. Oh awal. Belum punya teman, terus yang kayak bingung mau ngapain, kayak hampa, kesal. Apalagi culture-nya juga berbeda ya? Iya. Oh gitu. Oh, jangan disebutin nama kotanya biar pada nebak. Apa perbedaan yang signifikan yang Grace rasakan saat tinggal di Aceh dengan saat Grace move ke another city gitu kan untuk Logatnya nggak ngerti. bahasa ya, bahasa berbeda. Teman-temannya tuh pada ngomong bahasa Jawa. Oh, clue-nya nih tempatnya adalah di Pulau Jawa. Barat, tengah atau timur? Timur. Timur. Coba tebak, udah ada clue-nya. Terus kedua, untuk mungkin cuaca. Cuaca itu jam 5 gitu udah gelap, sedangkan di Aceh jam 7 baru gelap. Jam 5 sore. Iya, terus juga mataharinya jam 5 udah muncul pas Oke. pagi. Sedangkan di Aceh jam 7 baru muncul. Ya mungkin karena timur, barat kan Iya. Ini. berbeda. apa nih? Terus juga dingin banget. Bumi. Ya. Oh, dingin. Iya. Wow, clue kedua adalah dingin dia bilang. Di Aceh panas pol. Panas. Terus setelah apa namanya Grace menjalani hari-hari tanpa orang tua, itu berapa lama sih Grace bisa mulai beradaptasi, menghadapi kayak relate gitu, bahwa bukan relate ya, kayak menyadari bahwa oh ya ini timingnya emang waktunya aku untuk mandiri kayak gitu, mengejar cita-cita, sekolah kayak gitu. Seminggu setelah itu. Iya, tapi itu udah nangis gitu, kayak udah kayaknya aku balik aja, kayak nggak guna aku di sini, kayak udah gitu, udah dramatis banget. Anjir. Terus dia bilang sama Mi gak enak kali di sini, kayaknya aku balik aja deh, nggak ada teman lagi, teman-temannya tuh pada bersirkel gitu-gitu. Tapi setelah itu udah mendapatkan teman-teman yang satu circle nggak? Sampai Enggak. detik ini? Detik ini belum punya. Detik ini serius? Beneran. Kayak cuma temannya sama satu orang, cuma tapi tuh kayak cuma gitu. Tapi nggak ada masalah kan dari segi pergaulan, maksudnya
at least walaupun kita punya temen tidak satu circle, yang penting kita tidak bermusuhan, tidak, karena kan Grace gimana akan bertemu dengan mereka sekitar 3-4 tahun kayak gitu kan. Gimana caranya kita harus membaur dengan suasana baru, dengan culture baru, dengan teman-teman dengan suku yang berbeda. That's right. Tidak ada masalah guys. Yang kedua, kesekian kalinya. Ini ada Siwi Dwi Wasita. Apa goals yang ingin kamu capai dalam waktu dekat? Untuk Kak Ovi, goalsnya apa ya? Kak Ovi suka bingung kalau ditanya goalsnya apa. Kak Ovi itu tipe orang yang sebenarnya banyak dream listnya Kak Ovi itu, cuman bingung kalau mau menspesifikasikan salah satu goals dream dalam waktu dekat. Mungkin dalam waktu dekat ini pingin nikah. Astungkare, amin, semoga ya. Tapi bukan itu sih, mungkin lebih ke di karir sih. Karena gini, karir lebih baik, finansial lebih baik. Karena Kak Ovi kan tinggal di Bali nih, tinggal di Bali dan sempat terpuruk dari saat corona. Kak Ovi kehilangan kerjaan. Emang awalnya Kak Ovi kerja apa? Tetap di musik. Awal kita ke Bali itu kita main musik, Kak Ovi main musik. Terus beberapa tahun, setahun setelah setiap hari main musik itu Kak Ovi kerja di salah satu perusahaan. Terus sampai pindah 3 perusahaan. Yang terakhir adalah Kak Ovi kerja di salah satu advertising, packaging food and beverage di sini. Itu berdampak banget sih saat COVID kayak gitu. Kita sempat nggak ada orderan karena kan kita supply untuk hospitality, kayak untuk cafe, restoran, hotel. Sedangkan kebanyakan, mungkin mostly 90% hotel, restoran, cafe ataupun sejenisnya di sini selama COVID itu tutup karena. Tapi kan rumah sakit buka nggak sih? Iya, rumah sakit buka, cuman kan ya yang bekerja di rumah sakit aja yang mendapatkan. Iya. Gitu. Itu sih goalsnya, mungkin itu sih yang untuk new era tahun 2023 ini. Semoga karir semakin baik, semakin bagus, finansial juga semakin bagus. Semoga banyak turis-turis yang lokal maupun mancanegara datang ke sini untuk menikmati keindahan Bali. Sebenarnya nggak cuma Bali sih, dari Sabang sampai Merauke itu bener keren banget. Untuk Kak Ovi itu. Mungkin untuk Grace ada nggak dream goals untuk ke depan? Bisa punya klinik kecantikan. Oh wow, amin. Nanti Kak Ovi bisa facial ya, biar mulus kayak dia nih. Nah, perbandingannya udah kayak cappuccino. Terus apa lagi? Terus YouTube-nya bisa rame, TikTok bisa rame. Harus konsisten dong. Iya, soalnya anaknya tuh kayak mut-mutan, kadang pengen, Iya, berarti kadang enggak. Kayak panas-panas teh ayam gitu. Ini ya, anget-anget tai ayam. Ya. Jadi mungkin Kak Ovi punya tugas untuk menyemangati Anda, karena Kak Ovi suka banget support orang-orang sekitar. Ayo dong kamu, ayo dong. Ini aja tuh diajak terus sama Kak Ovi. Ayo Grace, kapan kita bikin Q&A, semangat. Iya dong, masalahnya kan ya sudah ada tempat yang sudah dibangun, masa nggak dipergunain gitu kan, gemas gitu loh. Jadi untuk kalian juga support, jangan lupa bantu share biar teman-teman kalian pada subscribe, pada follow IG atau TikTok ya, kayak gitu. Saling support dong sama anak negeri. Alright, oke, next. Oh, Grace dulu deh. Grace Ya. dari Anissa Putri BHR. Kenapa lebih milih kuliah di luar Aceh?
Good question. Kenapa tuh? Karena awalnya aku maunya di Medan biar nggak terlalu jauh dari Aceh. Tuh aku pengen kedokteran kan awalnya, cuman karena SMA tuh udah salah jurusan. Sebenarnya Grace tuh pengennya IPA. Tapi api. Tapi tiba-tiba pas hari pertama sekolah, pas pembagian kelas tuh tiba-tiba kok ada nama Grace di kelas IPS. Terus ditanya dong sama guru, gimana kalau kamu mau pindah IPA? Terus karena teman-teman circle Grace tuh di IPS semua, terus juga kebetulan kita tuh satu kelas, jadi Grace bilang nggak usah deh Pak, gara-gara teman. Oh, karena udah klop dengan temen satu jurusan. Enggak, soalnya tuh temen SMP, temen circle gitu. Jadi kami satu kelas, satu dimasukin ke IPS semua. Padahal mereka juga mau IPA gitu. Alright, tapi mungkin opini orang berbeda ya. Kalau Kak Ovi kan bukan orang yang, ya pendidikan itu penting kayak gitu. Cuman untuk Kak Ovi mungkin apapun yang kalian pelajari di sekolah itu di kedepannya mungkin ilmunya ya dipakai 50-50 lah, tergantung kitanya kan seperti apa kayak. Soalnya kan awalnya Chris pengen jadi dokter, makanya harus IPA. Cuman pas udah lulus kan nggak bisa kalau kedokteran itu dari jurusan IPS, karena kita di IPS tuh belajarnya akuntansi, sosial gitu-gitu, hukum, sejarah. Hukum ada nggak sih IPS tuh? Enggak, sejarah, PPKN. Oh, PPKN ya. Terus sekarang nih jurusannya apa di universitas? Bisnis. Wow. Coba kenapa Grace ambil bisnis dan Kenapa? hubungannya sama kecantikan? Coba kalau Karena mau buka klinik kecantikan ya? Iya. Ya ambil ilmunya. Jadi tuh awalnya mikir, ini gimana ya, nggak bisa jadi dokter kecantikan. Terus kayak mikir, Ya jadi bosnya dong. iya makanya. Terus teman-teman Grace yang dari Aceh itu kan juga satu universitas nih sekarang, karena Grace waktu itu ada? Ada. Oh ya. Ini kan Cio. Oh iya. Terus jadi waktu Grace nanya mereka kan, kalian kuliah di mana? Aku bingung nih. Padahal Grace tuh dapat jatah SNPTN. Di? Belum sih, tapi yang kayak Grace bisa milih Grace mau kemana ini. Tapi masih belum yang belum ikut tesnya. Tapi Grace nolak. Why? Gak tahu, soalnya nggak ngerti kan waktu itu apa sih SN itu. Enggak lah, aku nggak mau gitu. Kalau untuk SNMPTN berarti itu adalah universitas Negeri. Universitas negeri. Berarti sekarang Grace universitasnya Swasta. clue ketiga, universitasnya adalah swasta. Oke. Apalagi? Ada yang mau dijawab lagi nggak? Tadi Ya, dari pertanyaan. Aku di luar Aceh itu karena biar gak bosen di Aceh, terus biar nggak berada di zona nyaman aja, jadi bisa merasakan jauh dari keluarga itu gimana sih, bagaimana kita harus bertahan hidup, manage uang gimana. Soalnya kan biasa kalau keluar kemana-mana tinggal minta sama orang tua, minta ini uang mau pergi ini. Nih sekarang dikasih uang per bulan, kita harus bisa manage, ini harus cukup pokoknya untuk semuanya keperluan gitu. Kak Ovi demen nih sama anak-anak muda yang semangatnya tinggi, kayak berani keluar dari zona nyaman. Karena keluar dari zona nyaman itu mungkin awal-awal menurut Kak Ovi galau ya, setiap anak pasti galau kayak gitu. Cuman kalau ditelatenin, dijalanin, mereka akan menemukan jati diri mereka lebih daripada mereka masih berada di zona nyaman. Seperti itu. Oke, ini Kak Ovi nih ada pertanyaan lucu-lucu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dari satu orang yang sama, Kak Ovi akan bacakan semua, tapi satu-satu ya. Yang ini adalah dari Gadih Pajalan. Mau tanya dong, coklat tua sama coklat muda selisih usianya berapa tahun ya? Coklat. Mau tanya dong, coklat tua sama coklat muda selisih usianya berapa tahun ya? Oh, maksudnya coklat. Iya, warna coklat. Kirain tuh orang yang bajunya coklat muda, coklat tua. Selisihnya 1000 tahun. Coba kita tanya ke Willy Wonka ya. Siapa Willy Wonka?
Willy Wonka itu adalah salah satu nama tokoh fiktif di film animasi. Bukan animasi, film Christmas kayak gitu. Dia bercerita tentang perusahaan coklat. Oke, kita beda era. Next. Jadi sorry untuk pertanyaan ini, mungkin ada yang tahu silakan komen di bawah. Selisih usia warna coklat tua dan coklat muda itu berapa tahun? Oke. Silakan. Apa lagi? Saya banyak banget dong followersnya aja. Bikin nangis. Dari Zamizu. Kenapa nggak live lagi kak? Jadi udah hampir sebulan sih kak Chris nggak live di TikTok. Alright. Kak Ovi sih nggak punya TikTok ya. Kasihan ya. Nggak tertarik kak. Karena TikTok seru banget. Mungkin nanti kita akan bahas why Kak Ovi nggak main TikTok itu di YouTube channelnya. Siap. Nanti yang kita follow, cus iya. ke Terus YouTube-nya jangan lupa Kak Ovi. bantu pansos nih lagi pansos. Itu the point dong. Nggak bercanda. Oke. Kenapa? Enggak. Karena awalnya tuh UTS kan. Jadi- BTW sekarang udah semester berapa? 2. Oke. Jadi UTS, jadi kayak fokus belajar. Karena UTS-nya juga onsite. Jadi aku belajar, jadi kan biasanya tuh Grace live-nya tuh tengah malam jam 12 sampai jam 2 atau jam 3 gitu. Terus di live tuh ngapain? Di live tuh cuma kayak teriak-teriak, marah-marah, terus ngelakuin Bacain challenge yang yang mereka komen. semua. Alright. Jadi sambil marah-marah, "Ah, ada aku udah kayak bahasa Aceh." Oke. Gitu. Jadi mostly followers dan subscribernya Grace ini orang Aceh. Iya. Dan biasanya tuh pasti pakai bahasa Aceh. Ini pasti ada yang komen, "Kenapa nggak pakai bahasa Aceh, Kakak?" Karena nih aku ngomongin sama Kak Ovi. Kak Ovi nggak ngerti bahasa Dia Aceh. bukan orang Dia Aceh. bukan orang Aceh. Ya orang Amerika. baik. Saya orang baik. Orang baik kok begini modelnya. Oke, next lagi dari Gadi Pajalan. Kalau orang mecahin masalah berarti masalahnya jadi berantakan nggak sih? Masalahnya jadi berantakan. Kalau orang mecahin masalah berarti masalahnya jadi berantakan nggak sih? Pertanyaannya gitu semua. Ini lucu sih. Nggak tahu jawab. Coba kau pecahkan dulu itu pala kau, Gadi Pajalan. Coba ceritakan masalah-masalah kau itu terpecahkan itu menjadi berantakan atau tidak? Tanya sama dosen Inggris kali ya. Oh boleh. Mungkin bisa telepon. Lupa. boleh. Oke, untuk ini kalian jawab di bawah. Oke, next. Dari nin_jahatori92 Pajan wo Mbak Biren. Itu artinya kapan pulang Biren. Apa tadi? Pajan wo Mbak Biren. Pajan wo Mbak Biren. Mbak Biren. Artinya kapan pulang kampung gitu ya? Kamu Mbak Biren. Oh, Biren itu nama daerah? Iya, ada kota Biren. Oh. Oke. Kapan? Aku pulang bulan 6 sih, libur semester. Soalnya ini tuh liburnya cuma 2 minggu, makanya aku ke Bali. Daripada harus balik ke Biren tuh biaya perginya tuh cuman lagi mahal 3 juta, PP sekitar 6 juta. 7 juta gitu, soalnya 3 juta sekian. 7 juta gitu, kayak kemarin pas bulan 12 aku balik segitu. Mungkin itu udah bisa tinggal 2-3 minggu sih di Bali untuk liburan. Iya, makanya jadi mending ke Bali, soalnya juga tiket busnya cuma Awal kemarin kesini naik bis. Iya, 12 jam. Wow, clue keempat, kesekian. Dia dari kotanya 12 jam. 12 jam ke Bali naik bis. Kemana itu? Oke. Ya, ntar temuin aja dia kalau lagi pulang pagi. Iya, kita ketemu di kafe aku di cerita kita pukul 98 sama toko elektronikku CK Elektronik di Jalan Ramai. Jadi harganya grosir, pokoknya lebih murah dari toko-toko lain. Pokoknya kalian wajib datang, pokoknya kalau nggak datang aku marah. Lo gue Kutandai kok ya. awas kok ya. Awas kok ya. Lagi dari Gadi Pajalan. Bagi pepatah Thailand yang bisa memotivasi dong. Hehehe. Pepatah. Nah, Sorry ini karena ya. Nah, ini apa ya?
ke awak pane, awak Aceh. Artinya tuh, dek kamu tuh orang mana? Orang Aceh ya? Lagi nanya. Kalian kepuga, hai TikTok, lu Korea Arab. Aku tuh Korea Arab. Soalnya mama aku tuh Korea, bapak aku Arab. Oh, jadi bapaknya Arab. Oh, oke. Arab banget ya. Jadilah seperti Wakti. ini. Mameh tekede, bilang tuh Kak Ovi itu password Grace di TikTok. Mameh tekede. Mameh tekede. Mameh tekede. Mameh tekede. Ya, lagi kita bareng ya. 1, 2, 3. Mameh tekede. Anjay. Ada lagi dari Gade Pajalan, masih dengan orang yang sama. Kira-kira burung kutilang ngelakuin pelanggaran apa ya? Tidak bisa menjawab. Pertanyaannya tidak bisa kita jawab. Terlalu susah. IQ jongkok. IQ jongkok. IQ jongkok. Lagi. Dari Nazar Fatria 9. Ini agak emosi dibacanya ya. Kenapa sih semua cewek sama aja? Salah. Beda. Nih. Yang bilang semua cewek sama aja. Ini cewek walaupun gundul, bertato. Kayak begini nih cewek. Ini cewek sama nggak? Beda kan? Sama. Mana yang bikin sama? Apanya yang bikin sama? Apanya? Cowok yang sama semuanya. Iya, cowok yang sama semua. Sama-sama nyakitin. Betul. Kalian para cowok, coba introspeksi diri, kenapa kayak sejahat itu sama wanita? Padahal karena wanita ingin dimengerti. Okay. Next. Pertanyaan terakhir dari Gadi Pajalan. Oh iya, burung beli bis itu bayarnya cash atau pakai kredivo ya? Hei Anda, Gadi Pajalan, ketemu dengan saya. Urusan lo belum kelar sama gue. Anjay. Next. Dari Willin_Lucky98, Mami Grace nih. Oh, itu Mami Grace? Iya. Alright, oke. Penasaran nih. Apa sih yang kamu harapkan dari keluarga kita ini? Apa yang membuat kamu kecewa dari Mami dan Dede? Dan Dede? Iya, Dede tuh adik. Iya, adik. Oke. Apa sih yang kamu harapkan dari keluarga kita ini? Apa ya? Ya pokoknya tetap harmonis, saling support. Yang membuat kecewa ya tidak ada pastinya. Ya pastinya aku yang selalu bikin kecewa. Lebih tepatnya Grace dan Gera selalu bikin kecewa Mami. Begitu, makanya pokoknya aku harus sukses biar bisa banggain. Oh iya, harus dong itu. Kita harus sebenarnya untuk membalas kebaikan orang tua itu tidak bisa dihargai dengan uang apapun itu. Cuman kalau kita kasih perhatian ke orang tua, saling jaga komunikasi dengan orang tua, saling mengerti. Karena Kak Ovi itu punya prinsip gini dengan orang tuanya Kak Ovi. Sebenarnya di era zaman sekarang yang udah modern banget, orang tua itu dan anak itu harus saling melengkapi, dalam arti ketika ada waktunya mereka jadi teman, ada waktunya mereka jadi sahabat, ada waktunya mereka menjadi orang tua dan anak. Dan Kak Alfi itu punya bukan kalimat ya, apa ya dibilang, intinya gini, tidak semua orang tua selalu benar dan tidak semua anak selalu salah. Bisa dicermati sendiri lah. Orang tua Grace open mind banget. Ya. Sebenarnya komunikasi sih menurut Kak Ovi ya. Itu menjadi keharmonisan rumah tangga, maksudnya keluarga. Kak Ovi tipe yang curhat nggak sama orang tua? So far, sometimes. Jadi kadang ada suatu hal yang mungkin Kak Ovi ceritakan, ada suatu hal yang tidak Kak Ovi ceritakan karena mungkin itu tadi
keluarga itu memiliki perbedaan masing-masing kan, cara mendidiknya berbeda, komunikasinya berbeda, semuanya berbeda sih gitu kan. Kalau Kak Ovi dengan orang tua, ya itu tadi nggak selalu semua diceritakan, cuman ada kalanya kita sebagai anak meminta nasihat dari orang tua, dan ada kalanya juga kadang orang tua pun bertanya kepada anak mengenai mencari pendapat kita seperti apa sih tentang, ya kayak maminya Grace seperti ini. Itu sih kalau itu sih. Dari sekian banyak pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Kak Ovi. Dari Celia. Untuk Kak Ovi, kenapa tiap hari bajunya hitam terus? Kak Ovi rocker. Mungkin bukan karena rocker juga sih. Mungkin karena hitam tuh elegan gitu kan. Jadi tiap hari memang udah jatuh cinta sama hitam ya. Sampai mungkin orang yang di sekitar Kak Ovi itu ngeliat, kamu ngapa ganti baju ya, ganti bajunya itu terus. Bukan nggak ganti baju, tapi emang semua bajunya hitam. Kayak 2 hari yang lalu janjian kita baju hitam. Iya, kita lagi main biliar gitu kan, terus Kak Ovi bilang ke Grace, tolong pakai baju hitam ya, soalnya Kak Ovi nggak punya baju warna lain. Dan ada, bukan kejadian lucu sih mungkin, jadi Kak Ovi itu kan pakai jasa antar jemput laundry kan, gitu. Terus ini udah kelima kalinya dengan 2 orang yang berbeda selama hampir 1 tahun ini. Dia selalu kalau ambil baju dan antar baju selalu nanya, ini 2 plastik bajunya Kak Ovi ini nggak ada apa yang pingin diwarnain atau apa, semua hitam gitu, dari 15-20 baju itu hitam semua gitu. Ya gimana ya, udah nyaman seperti ini, mau gimana lagi. Itu sih udah terjawab kan. Sekarang Kak Ovi bantuin jawabin pertanyaan Grace. Dari Indra 2412, bosan nggak tinggal di Aceh? Sejauh ini bosannya tuh karena kayak nggak ada tempat hiburan. Jadi yang jadi hiburan Grace itu teman-teman. Untungnya tuh di Aceh Grace punya teman-teman yang baik. Terus keluarga juga kan hiburan kan. Keluarga juga, terus juga teman-teman di Aceh tuh nggak yang kayak apa sih namanya, yang nggak diskriminasi ya, apa sih ya, rasis ya yang rasis. Okay. Pokoknya yang kamu Cina nggak akan kutemenin gitu, enggak. Pokoknya kita tuh saling merangkul, jadi ya begitu, jadinya jadi seru begitu. Meskipun di Aceh tuh nggak terlalu banyak hiburan, paling kayak cuma wisata pun itu cuma kayak laut, jadi hiburannya paling kafe, makan, udah jalan-jalan ya, odong-odong tuh udah simple banget, pokoknya seru. Kalau mall di sana ada nggak? Nggak, cuma Bioskop? ada kayak supermarket. Enggak, bioskop tuh di Aceh nggak dibolehin. Dulu zaman tuh ada, cuman gara-gara apa gitu, pokoknya takut pemerintah tuh takut ada terjadi sesuatu juga kan, apalagi bioskop tuh gelap, jadi takut terjadi hal yang tidak diinginkan, jadi tidak ada bioskop di Aceh. Terus kayak untuk kafe itu maksimum close order atau tutup jam berapa? Nggak ada sih, ada yang 24 jam juga. Ada. Cuman tapi kalau lagi jam sholat tuh harus tutup, kayak Harus? maghrib terus sama sholat Jumat dari jam 12 sampai jam 2 tuh harus Itu tutup. khusus untuk kafe atau minimarket juga? Semuanya, lampu juga harus dimatiin, kayak nyepi gitu loh. Jadi Itu berapa menit tuh? 2 jam. 2 jam? Wah, ini Maghrib. ini cerita baru sih dari negeri. Bukan dari negeri ya, dari daerah Aceh gitu. Kalau misal nih look like-nya Kak Ovi seperti ini gitu kan, Kak Ovi main kesana diterima nggak ya? Tapi ada peraturan nggak sih? Pakaiannya sih mungkin harus tertutup ya? nggak boleh pakai celana pendek, baju kaos pun kaos boleh, tapi yang nggak boleh pendek nampak ketek gitu. Pokoknya jangan yang ketat lah gitu, harus yang longgar-longgar yang tidak berbentuk tubuh gitu. Terus harus pakai kerudung. Untuk non muslim itu nggak wajib, tapi kalau untuk yang muslim itu wajib. Jadi kemarin tuh TikTok terus rame gara-gara, jadi tuh ada yang nanya, Kak, di Aceh itu apa sih namanya, diwajibkan nggak pakai jilbab?
Iya, diwajibkan nggak pakai jilbab. Terus Grace bilang kalau aku pakai jilbab itu karena kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Karena di sini tuh nggak wajib pakai jilbab gitu. Terus mereka malah bilang di Aceh itu wajib pakai jilbab ya karena pertanyaannya tuh nonis wajib nggak pakai jilbab. Jadi di Aceh nggak wajib memakai jilbab. Grace jawabnya gitu karena pertanyaannya nonis. Makanya Grace jawabnya nggak Grace jawab lagi. Di Aceh nonis nggak diwajibkan memakai jilbab. Jadi Grace langsung bilang di Aceh nggak diwajibkan memakai jilbab. Jadi mereka tuh kayak pada salah paham. Mungkin gitu. Untuk penjelasan ini nanti kita obrolin ya di channelnya. Yes, benar. Dari Zul_Zulkarnaini. Liku pedih dan senang kehidupan Anda sebagai Cina minoritas yang tinggal di Aceh. Selalu ya pertanyaannya nyerempet ke minoritas ke. Oke, gimana? Apa ya? Liku pedih dan senang. Pedihnya apa ya? Selama sekolah ada nggak pernah dibully kayak cindo lu, sipit lu kayak gitu? Enggak sih, paling kalau yang kayak sama di kampung-kampung gitu. Di kampung aja. Kita lewat nih jalan-jalan paling anak-anak kampungnya. Tapi kalau yang kayak udah dewasa atau bukan orang kampung tuh enggak yang kayak gitu. Itu pentingnya pendidikan di dalam keluarga untuk menghargai setiap perbedaan manusia. Senangnya ya banyak senangnya. Udah hampir 17 tahun tinggal di sana. Kalau nggak senang dia udah pindah kali ke Amerika, kayak ke Belanda atau kemana gitu kan. Masyarakatnya tuh ramah-ramah, nggak yang kayak dibilang semua orang tuh Aceh yang kayak kejam banget gitu. Enggak yang kayak seburuk itu loh, kayak realita dan ekspektasinya berbeda. Mungkin kan orang pasti dengarnya dari sisi negatif aja, jadi yang pasti pemikiran jadinya Aceh tuh gini. Makanya nggak salah kalau ada istilah kebanyakan orang menilai itu dari cover atau dari cerita orang lain, bukan dari pengalaman pribadi. Benar, makanya kalian harus main-main ke Aceh kalau yang bukan orang Aceh. Oke, next mungkin Kak Ovi bakal main ke Aceh kalau ada kesempatan ya. Gitu. Satu lagi. Dari Aking. Wah, raja ya dia. Aking atau Aking? King. Agamanya apa Kak? Semoga Hindu. Di TikTok tuh kan Grace ada upload tuh ya waktu ke pura. Besaki. Ya, waktu jadi tuh feodalan tuh ya. Jadi mereka pada mikir Kak agamanya Buddha ya. Sedangkan jelas-jelas tuh pura. Terus juga di Bali. Kak agamanya Buddha ya. Terus dia bilang, terus ada yang komen juga, Kak aku pikir agamanya Cina, ternyata Buddha Cina. Agamanya Cina. Berarti ada agama Jawa, ada agama Kalimantan gitu ya. Ada agama Eropa gitu. Cina tuh negara. Cina itu negara, cuy. Jadi agama aku itu sebenarnya. Terima kasih Grace sudah mau ajak Kak Ovi untuk masuk ke channelnya Grace. Terima kasih juga Kak Ovi mau masuk ke dalam channelnya Grace. Untung muat ya. Muat dong, ini masih banyak nih space-nya. Iya. Oke, harapan kedepannya apa nih untuk Grace? Semoga pokoknya kalian semua nggak bosan nontonin aku, pokoknya support aku terus. Terus jangan sungkan sih kalau menurut Kak Ovi ya. Bukan haters ya. Jangan sungkan menegur konten kreator jika mereka salah dengan bahasa dan sesuai fakta. Jangan dikit-dikit menghujat atau apa. Komennya juga jangan yang aneh-aneh. Mungkin kalau Kak Ovi udah mentalnya udah mau dikatain inilah, itulah udah biasa ya mungkin. Tapi kalau gadis seperti Grace ini kayaknya dibilang dikit udah nangis. Jadi karena sekarang di Indonesia sudah ada UU ITE, jadi kalau kalian bijaklah dalam bersosial media gitu kan, untuk komen, untuk apapun itu, karena sekarang ada pidananya kalau kalian ini ada undang-undang yang melindungi gitu. Dan
semoga YouTube channelnya semakin banyak subscribernya, semakin bermanfaat, kontennya juga semakin bagus, menghibur gitu kan ya. Untuk di Instagram atau TikTok semakin rame, endorsean semakin banyak, menjadi brand ambassador gitu kan. Terus itu yang Coffee pesan sih, konsisten aja, cuman jangan lupain tujuan utama Grace sekarang itu adalah kuliah. Benar, itu aja sih. Makasih semuanya yang udah nonton video ini. Jangan bosen, jangan di skip pokoknya. Iya, jangan di skip ya. Ya, part 2 nya kita lanjut ke YouTube-nya Kak Ovi. Oke, bye. Bilang Kak Ovi, mame tekede. Mame tekede. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Mame tekede.